di tanah suci. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Di sini, di tempat J, di sini lagi gerimis-gerimis nih teman-teman. Gimana di tempat teman-teman? Tadi sore tuh panas, gerah banget. Alhamdulillah di sini ada hujannya, jadi dingin di sini. Mas Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ji, sehat Mbak Ji? Alhamdulillah sehat. Mas Aziz jadi makannya enggak? Udah beres. Udah Ini tadi beres. udah jadwal ke kampus hari ini. Oh, ya J Kampus kira tadi lagi. baru mau mulai. Sambil tadi Mulai. sambil. Oh, gitu. Tadi ngontak-ngontak Mbak Faiz kalau Mas Aziz belum masuk, kita ngobrol dulu ya. Alhamdulillah Mas Aziznya udah masuk. Masya Allah, saya mau nyapa dulu nih Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Oke, belum di unmute Pak, suaranya jadi belum kedengeran. Iya, belum masuk ya. Mudah-mudahan Pak Ridwan sehat di sana ya Pak ya. Dan hadir hari ini Amin, menjadi, amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah suaranya sudah masuk. Di mana Amin. Pak Ya. ini domisilinya? Lagi di Pulau Seribu, Bu. Wow, pulaunya ada banyak banget ya, ada 1.000. Iya, banyak ya. Masya Allah, mudah-mudahan Iya. yang hadir di sini adalah sebagai bentuk upaya kita untuk menjawab panggilan ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Allah amin. Karena kalau udah ada rasa ingin, udah ada rasa rindu, itu berarti kita udah dipanggil. Tinggal gimana Amin, caranya amin. kita untuk mengupayakan menjawab panggilan. Masya Allah. Dan biasanya ketika kita mau berangkat ke Baitullah, yang pertama kali kita pikirin itu apa teman-teman? Apa nih yang pertama kali dipikirin? Biasanya biaya, benar nggak sih? Betul. Iya, ya. Jadi sibuk ngitung-ngitung doh, ini kayaknya masih 5 tahun lagi nih gitu ya. Ah, ini masih 10 tahun lagi gitu ya. Kalau J pribadi juga gitu, teman-teman, Mbak Faiz dan Mbak Muna. Kalau ngelihat poster travel umroh itu yang pertama kali dilihat tuh harganya. Iya. Kalau teman-teman gimana tuh? Mbak Faiz dulu ngelihat apa dulu nih Mbak? Di Eh, poster travel. hmm, Jadwal eh, atau biaya? kalau kalau aku kebetulan ini Kak pakai mandiri, umroh Oh mandiri. iya, Masya Allah. Nah itu, Jadi berhitung, berhitung sendiri bener Kak. Bang, berhitung sendiri. Nyari hotel yang Ah, terjangkau. Oke, berarti waktu mencari sendiri tuh yang pertama kali dilihat apa tuh? Harga tiketnya Kak. Harga dulunya. Betul. Masya Allah, bener banget. Ya, karena kita manusia biasa ya, pengennya ya yang masuk akal gitu ya, logika-logikanya gitu. Nah, tapi di sini alhamdulillah banget hari ini, malam ini kita bakalan ngobrol. Kita bakal dengerin cerita dari Mas Aziz yang justru bisa berangkat ke Baitullah itu tanpa ngeluarin uang gitu ya. Insya Insya Allah. Allah. Insya Allah. Pengen banget ya, jadi memang uangnya langsung dari Allah gitu ya. Semuanya memang uh, uang buat berangkat ke Baitullah itu pasti semuanya dari Allah ya teman-teman ya. Cuman memang ada yang kita ujiannya tuh adalah ngeluarin sendiri gitu ya. Nah, ada yang memang jalurnya lewat orang lain atau lewat kesempatan dan lain-lain. Nah, penasaran nih, bukan cuman nggak keluar uang, malah justru dapat uang. Masya Allah, penasaran banget. J, penasaran banget. Bahkan Mas Aziz ini bisa berangkat ke Baitullah itu setiap tahun. Ya Allah, siapa yang kepengen ke Baitullah setiap tahun? Saya. Kalau bisa sekeluarga ya, teman-teman ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah sekeluarga ya. Langsung aja nih, J ajak Mas Aziz tolong diceritakan semuanya, semua rahasia-rahasianya. Tolong dibagiin ke kita semua gimana caranya. Cerita awalnya gimana bisa berangkat umroh gitu ya tanpa ngeluarin biaya malah dapet uang gitu ya. Mangga Kang Mas Aziz. Ya, eh,
Ini dia harus admit gitu ya, kalau masuk ya Mbak ya. Di Oh approve. iya, iya. Itu apa sih namanya? Manual. Oh, no. Nggak apa-apa. Ya tadi sambil takutnya nanti saya kelewat ini ya, di Nggak approve. apa-apa, nggak apa-apa. Sama aja nanti Mas Aziz. Kayaknya pada telat kalau di grup sih 30-an lebih ya. Ya, Dan aman daftar. mudah-mudahan. Sambil kita doain ya, yang udah niat Amin. mau hadir, diberikan kemudahan buat hadir. Amin ya rabbal alamin. Itu, Masya Allah, Pak Ridwan semangat banget nih. Mudah-mudahan tahun ini nih Pak, berangkat ya Pak. Amin, 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 amin. Semuanya Nggak ya, ada yang bukan tahu apa. ya. Nggak ada yang tahu. Maaf, Mas Aziz, spill sedikit. Jadi, kalau kita nganggap, wah tahun depan nih bakal berangkat. Tapi ternyata di buku Cahaya Cinta di Baitullah tuh bahkan dia tahu dia mau berangkat umroh itu 4 hari, Mas Aziz. Oh iya, ada yang siapa kemarin Iya, yang kita ya. Nah, iya. 4 Jadi hari. misalnya, ini hari apa nih? Hari Sabtu ya. Berarti hari Rabu dia udah dipanggil mesti berangkat dan dia belum punya paspor. Jadi, dan semuanya kayak Allah permudah yang nggak mungkin jadi mungkin dan wow. Jadi nggak usah mikir kejauhan 5 tahun lagi, 10 tahun yang lagi ya, Mas Aziz ya. Berharap di tahun ini nih masih ada 2 bulan lagi, mudah-mudahan Allah panggil kita ke Baitullah dengan cara dan pertolongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mangga, Mas Aziz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajis. Enggak, Halo Pak Ridwan. Alhamdulillah. biasa lagi standby. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita segala nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk senantiasa beramal soleh, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua di sini Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan atas segala urusan hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam kenal semuanya buat Bapak Ibu semuanya. Ini saya mungkin tahu di ini ya di grup WhatsApp, cuman belum ketemu muka. Pak Ridwan aja nih, orang tua murid dari salah satu lembaga pendidikan yang saya kelola Mbak Ji di Bogor gitu. Yang lainnya mungkin per grup ya, atau kalau yang Mbak Faiz ini di Madani Hebat bukan ya? Bapak Faiz penulis juga. Oh, ini apa di grup yang ininya ya? Ya, CCDB. Oh, di grup CCDB. Ya, salam kenal Mbak. Mungkin ini ya. Kelihatannya di grup ya. Baik, ini saya sebelum mungkin nanti ke how to-nya seperti apa gitu, saya mau ingin ceritakan lebih ke mindset dulu ya, bagus sekalian, Mas Mbak sekalian, terkait dengan mindset pola pikir kita gitu. Jadi ya berbicara umroh ini, gitu, ya saya ingat banget tuh 2000 berapa ya, 2010 apa 2011 gitu, itu menjadi salah satu dream dia. Nanti kita ini aja ya, di chat aja ya, tektokan ngobrol aja ya. Jadi ini menjadi salah satu impian waktu itu. Awal-awal saya membangun bisnis. Gitu. Ya, membangun bisnis juga bareng salah satunya ya dengan Fatih Karim, membangun lembaga. Saat itu ya bisa dibilang duit pas-pasan. Ya bukan pas-pasan pas pengen umroh ada, pas pengen mobil ada, pas pengen motor bukan. Memang benar-benar pas-pasan. Untuk keseharian pun juga pas-pasan lah. Gitu. Jadi kalau ini impian ini untuk umroh itu saat itu kita ngoyo kayaknya ya bumi dan langit lah. Uang yang saat itu ada berapa, umroh itu saat itu sih sebelum COVID masih ada yang 18 juta, ada yang 17 gitu ya, ada yang 20
27 juta tuh udah enak banget saat itu. Ya, mungkin karena tiket pesawatnya belum semahal sekarang ya, kecuali kalau transit. Jadi ini saya mau menceritakan betapa pentingnya kita punya impian. Ya, mungkin Mbak Faiz juga punya impian ya, tiap tahun. Itu salah satunya saya tuliskan itu adalah umroh. Jadi eh, mimpi dulu gitu. Jadi saya pernah dapat ya beberapa cerita gitu ya, kalau berbicara impian itu karena gratis ya udah mimpi yang tinggi aja dulu gitu. Jadi saat itu ya karena memang mimpi itu gratis, punya impian itu gratis ya udah Bismillah lah gitu ya. Pokoknya di tahun itu ya ya Bismillah. Waktu itu dicatat, ingat banget saat itu mungkin 2009, 10 11 itu ya, baru awal-awal ada Facebook gitu. Jadi nulis aja tuh ya. Ya karena gratis, bener bener gratis, mimpi aja yang tinggi gitu. Jadi itu kita tulis ya dengan beberapa eh, impian yang lain gitu, terkait bangun punya lembaga event, punya lembaga pendidikan gitu. Terus salah satunya adalah umroh, dah nulis aja lah. Istilahnya mah nulis brutal. Yang ada di pikiran itu keinginan, Bismillah gitu, ditulis. Tadi itu kan nggak cuma di laptop gitu saya tulis, jadi saya ada satu logbook gitu, logbook yang emang itu bisa setiap saat dilihat gitu. Jadi ditulis di situ. Dan sampai keinginan umroh itu, saya selain beberapa impian yang lain ya, itu sampai saya ini ya, saya cari gambar itu Ka'bah, saya gunting, saya tempel di kamar gitu, pintu kalau nggak salah, di pintu kamar, ingat banget. Pada itu anak saya masih baru baru satu atau dua, tapi masih kecil-kecil lah. Udah tempel aja dulu lah, gitu salah satu impian. Jadi pas bangun lihat, oh lihat Ka'bah, lihat Ka'bah, lihat Ka'bah. Jadi kayak istilahnya itu terafirmasi gitu. Dari bahasa NLP itu terafirmasi. Ya, jadi semangat untuk bagaimana impian, salah impian saya itu bisa wujud. Ya. Dan ya berjalan tahun, ya berbicara impian ini, saya juga teringat nih apa yang pernah di riset ya dari Harvard University, bahwa 3% gitu ya, 3% orang yang menuliskan impiannya itu ya, dengan detail di situ dibilang itu 10-20 tahun kemudian biasanya kejadian. Kalau dalam hadis itu kan ya inna ba'dil zonni abdi, impian kita itu ya itu adalah prasangka baik kita gitu. Jadi kita berprasangka baik aja dulu. Jadi kalau jadi waktu itu berprasangka dulu, Yang ada ya, makan aja, ada nggak ada ini. ya berprasangka bahwa ya ini insya Allah nanti akan menjadi kenyataan gitu. Karena waktu itu ya punya Allah lah, Bismillah gitu ya. Jadi terus ya di apa namanya, diimpikan terus, dibaca terus, didoain gitu. Terus ya sampai akhirnya memang ada kenal temen yang punya lembaga umroh. Gitu. Terus seingat saya 2013 atau 14 gitu. Waktu saya tulis itu 2013 pengen umroh pertama kali gitu. Punya umroh, saya bukan umroh, pengen umroh pertama kali. Ternyata ya 2013 enggak gitu, 2014 enggak. Itu sambil menjalankan lembaga bersama Sahabat Karib gitu. Ya dalam perjalanannya ya 2015 ya teman saya yang punya lembaga umroh tersebut dan juga ya berkawan baik dengan saya dan Pati juga gitu ya. Nah akhirnya waktu itu merasakan tuh ya, karena
satu pertemanan, dua memang ada kerjasama gitu ya. Dan akhirnya tuh 2015 sendiri tuh berangkat sendiri. Itu ya biasanya ini disclaimer ya, maksudnya dalam artian bukan berarti nggak ada biaya uang sama sekali ya, tapi kan namanya paspor kan itu harus modal, gitu kan. Paspor kalau sekarang kan sehari jadi 1 juta ya, kalau dulu tuh 800.000. Waktu itu karena masih agak panjang, ngurus paspor masih di 350.000. Terakhir kemarin saya mati paspor tahun lalu, diurus itu kalau nggak salah, udah sekitar 400 ribuan deh, yang reguler ya. Tapi kalau mau e-paspor tuh bisa sehari jadi 1 juta. Jadi ya ya gitu ya Pak ya. Kalau ketika emang udah waktunya itu berangkat, itu ngurus paspor aja tuh kalau nggak salah, kalau itu masih masih ada meningitis ya. Sekarang ada lagi sih. Pas awal tahun ini terakhir saya berangkat itu nggak ada ya, nggak ada meningitis. Terus nggak tahu per bulan apa tuh ada lagi tuh meningitis, buku kuning ya, buku kuning. Jadi itu kayak kayak lancar-lancar aja gitu ngurus paspornya, nggak ada kendala, dapat antrian. Pada dapat antrian pas saya datang kedua baru dapat tuh. Yang pertama, wah keduluan gitu kan, antrian habis. Baru yang kedua tuh pertama kali saya bikin paspor itu ya untuk umroh itu. Gitu. Nah begitu datang yang kedua baru tuh, lancar, 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 set. Ya, alhamdulillah nggak ada, pas lagi meningitis juga nggak ada demam beresnya dan segala macam. Kayaknya ngeplong gitu aja gitu. Kayak memang udah, istilahnya mah udah jodohnya lah mungkin Allah itu melayakkan gitu. Jadi nggak ada, biasanya kan kadang-kadang kalau orang umroh tuh sakit tipes lah inilah. Itu saya berdoa alhamdulillah gitu. Ya ngeflow biasa aja gitu, ngeflow. Dan akhirnya yaitu berangkat ya bersama juga ada satid saya di situ. Itu memang benar-benar menjadi jamaah sampai memetakan ini Masjid Nabawi lewat mana, Raudhah. Dulu mah belum ada namanya pakai nusuk, pakai tasreh gitu ya dulu. Ya rebutan aja tuh tahun 2015 masuk Raudhah tuh, rebutan siapa cepat gitu. Jadi sampai kita petakan jam berapa nih ya, yang ada kosong, cari-cari informasi. Oh ternyata jam 2 gitu ya, jam 2 pagi itu dapet tuh Raudhah, alhamdulillah gitu ya, dengan izin Allah tentunya, bukan karena kecekatan dan kehebatan saya menentukan waktu, bukan, tetap itu lagi-lagi juga ya terjadi atas izin Allah gitu. Nah kemudian ya alhamdulillah tetap berjalan dengan lancar, umroh kembali lagi ke tanah air. Kemudian kayaknya asik deh, pengen balik lagi. Saya pas di sana tuh juga ya berdoa pengen balik lagi gitu. Jadi di sana ya tetap optimis pas di depan Ka'bah di 15 itu kan, hanya pengen balik lagi lah. Nah termasuk di situ juga istilahnya mah kalau bahasa Pak Jamil itu bawa proposal hidup gitu, bawa ada keinginan, dan waktu itu memang baru membangun salah satu ya lembaga pendidikan level dasar, sekolah dasar. Itu belum, istilahnya tanah waktu itu ingat banget, tanah masih sewa, kita bikin sampai istilahnya tuh minta bantuan temen, ya cuman kita kasih bingkisan doang, ditranslate ke bahasa Arab agar ketemu memang orang kaya di sana di Arab baca proposal itu, inget banget tuh. Terus sampai kelilingin Ka'bah tuh kita tulis tuh kawasan pendidikannya tuh 5.000 meter persegi gitu. Ternyata nyesel juga ya, kenapa dulu nggak nulisnya 50.000 gitu. Nah, nah, nah. Kan nggak puas ya. Ya ternyata selang berapa tahun Allah kabulkan gitu ya, kalau dipercaya, diamanahkan untuk mengelola 2.000 meter persegi saat ini untuk yang kawasan pendidikan dasar. Waktu itu kan Ceki Center udah ada tanahnya, udah mulai fondasi, jadi ada satu level dasar ya, yang jenjang jenjang SD yang kita juga harapkan gitu. Ternyata ya memang belum Allah, mungkin bertahap Allah ngasihnya gitu ya, belum langsung 5.000 saat itu. Jadi
terus doa lagi pengen balik dalam, minta aja gitu. Jadi saya minta di sana mumpung gratis gitu kan, minta lagi aja, pengen balik. Jadi ini pentingnya satu prasangka baik gitu ya, impian. Meskipun ingat banget tuh waktu itu saya berharap dan menghentikan umroh tersebut, ya istilahnya mah uang bisa bisa dihitung jari lah jumlahnya gitu. Jadi saat itu kondisinya di 2011, 2012 itu kan, ya awal-awal mungkin yang merasakan lah awal-awal membangun bisnis seperti apa kan gitu ya. Uang 1 juta, 2 juta aja tuh rasanya besar banget gitu. Ya yang masih ada saksi hidupnya selain istri saya itu Ustadz Fatih lah, tahu kan. Ya, jadi eh, uang ratusan ribu jutaan itu saat itu luar biasa lah, sangat-sangat berharga. Ya meski sekarang juga nggak dibuang-buang juga ya. Tapi pemanfaatannya bisa kita sebar lebih banyak gitu dengan nominal uang tersebut. Jadi yang pertama tuh ya kita nggak boleh meremehkan yang namanya impian gitu sekalian. Ini yang satu hal yang penting. Nanti itu mumpung gratis, kemudian ketika belum terjadi tetap berprasangka baik, ya Allah itu sesuai prasangka hambanya terus saja gitu. Dan ketika pas ada kesempatan itu, wah puas-puasin doa di sana. Salah satunya ya saya pengen sering balik, kayak saya ya bolak-balik mudik lah gitu. Itu inget banget tuh dari 2015. Tapi ya lagi-lagi Allah tuh belum ngasih di 2016 terus dan 2017. Waktu itu hampir berangkat di 2019 apa 20 gitu sama istri, tapi keburu COVID. 2020 keburu COVID, diundur, dan beres COVID itu waktu itu 2022 ya kan mau berangkat. Dan itu satunya juga kan udah ngerasain berdoa lagi tuh, pengen berdua sama istri deh gitu, tanpa biaya lagi. Dan ternyata dari situ dapat jalan gitu ya. Nah ini mungkin langsung udah bocor halus aja ya. Ya dapat jalannya apa ya, satunya di lembaga kami itu juga membuat program umroh gitu, sehingga itu bisa menjadi satu jalan untuk bagaimana kita melayani tamu Allah. Dan istilahnya ketika bertugas itu ya saya meminta gitu, mintanya tuh ya Allah berikanlah keridhaan untuk bagaimana jamaah yang ada itu dilayani. Saya kecipratan deh pahalanya meskipun cuma mungkin setetes air gitu dari apa yang mereka lakukan dan saya layani gitu. Itu selalu saya mintanya begitu. Program umroh bersama Cinta Quran, dan bangkit lagi lah di 2022. Tapi belum bisa berangkat saat itu karena baru lahir anak ketiga, gitu. Jadi nggak jadi, adalah di pending. Dan Allah kasih kesempatan lagi di 2023, ya di situ berangkat berdoa bareng sama istri dalam harapan-harapan yang lain, termasuk di situ doa pengen haji lagi-lagi tanpa uang malah dapat uang gitu. Kalau istilahnya kan di Stephen itu saya ada perpaduan feeling sama sensing mungkin kali ya. Jadi ada kuat di sensingnya juga, di feeling yang senang harta dan cinta istilahnya. Feeling yang mata duitan kayaknya saya ini kalau istilahnya Coach Nizar gitu ya. Golongan darah saya AB soalnya, Coach. AB. Bener ya? Jadi emang agak mata duitan ya. Makanya saya memang gak cocok dengan tema-tema yang uh, ya berbau duit ya. Tapi duitnya itu lagi-lagi saya niatkan bukan buat saya pribadi gitu. Nah, termasuk tadi memang ketika ya harapan umroh itu diimpikan, dihajatkan, ya saya pernah dapat tipsnya itu salah satunya luaskan niatnya. Di satu buku apa komunitas lupa. Jadi luaskan niat. Ketika itu meluaskan niat, kenapa Allah itu
manggil kamu nih, Ajis, tiap tahun untuk berkunjung ke saya, ya juga syaratnya itu luaskan niat. Saya punya niatan yang luas ya ketika berangkat lagi doanya itu ya mohon maaf saya rahasiakan ya, khawatir nanti malah menjadi satu doa yang gak ikhlas ya. Jadi emang ada harapan-harapan itu luaskan niat ya memang intinya sih secara globalnya niatnya itu lagi untuk umat gitu. Untuk umat, untuk masyarakat, untuk Indonesia, untuk orang sekitar, untuk keluarga, bukan untuk pribadi. Jadi selain tadi impian dari keywordnya gitu ya, juga ketika juga kita memohon berharap itu luaskan niat. Jadi mimpi yang besar, kemudian luaskan niat. Itu kan jelas tuh hadisnya ya. Mungkin kalau teman-teman sering dengar kan, segala sesuatu itu diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Wa kulli imri'in ma nawa. Ya, bahwa segala sesuatu kegiatan itu diawali dengan niat. Jadi luaskan niat dan alhamdulillah ya dengan tentunya nih dengan izin Allah bukan kehebatan saya merancang programnya, membuat konsep programnya, itinerary-nya, rundown dan segala macam, mengelola di sana. Bukan, lagi-lagi yaitu atas izin Allah layak untuk dipanggil. Dan ya alhamdulillah pas di 2024 kesempatan lagi gitu ya. Sebelumnya kan merancang satu ini salah satu tipsnya. Kita harus punya program umroh atau bisnis travel. Tapi kalau wah bisnis travel berat juga ya gitu. Gimana nih biar kita juga bisa itu tanpa uang nanti ya di sini ceritanya ya. Terus apa lagi? Gitu ya. Dari situ ternyata lo layakan lagi berangkat karena itu pas banget awal tahun ini ya Februari. Ibaratnya kan awal tahun kalau istilah di bisnis itu annual planning. Saya juga punya self annual planning rencana pribadi tahunan ya kalau bahasa pajaknya proposal hidup. Kalau saya biar biar kelihatan agak keren dikit aja lah kayak gaya-gaya korporasi. Jadi self annual planning saya punya memang salah satu hajat yang itu di tahun ini udah dibacain dan istilahnya ya kegundahan segala macam bener. Dan hajat ini ternyata istilahnya kayak pas datang itu kayak pas nyampe pertama kali depan Ka'bah itu yang terakhir itu kan umroh dulu ya baru ke Madinah. Jadi di Mekahnya 5 hari, di Madinahnya 5 hari. Jadi dapat 2 kali hari Jumat. Yang terakhir tuh Februari awal 12 hari. Saya lupa berangkat tanggal 8, berangkat tanggal 6 Februari ya, awal-awal Februari. Itu kayak istilahnya sini aja, di sini. Mampu saya baru umroh belum haji. Hajinya insya Allah lagi diproses. Nah kalau Poroda ini ada beberapa tantangan gitu ya. Tantangan ya. Dan misalnya juga harus ada mitigasi resiko lah kaitan dengan haji Poroda. Nanti saya akan ceritakan. Nah, amin. Manizar, insya Allah bertabul bareng-bareng ya. 2025, insya Allah kan nggak mungkin berangkat haji. Kalau itu maha kaya ya, insya Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi ini kayak tadi pas depan Ka'bah tuh kayak dipanggil sini, sini. Ngadep saya. Jadi kayak yang dipanggil aja saya, ya berkecamuk di otak nih, ya kan 2025 target, 2024 target perusahaan, target pribadi gitu kan kayak misalnya, nih sujud dulu lah di rumahku gitu. Kayak pas depan Ka'bah tuh kayak kesannya kayak diomongin begitu, kayak ada suara-suara panggilan gitu kan. Ini dulu deh menghadap ke rumahku, sok bilang kalau salah Sundanya, sok bilang mau apa gitu. Itu kayak digituin gitu, kayak dipanggil seperti itu gitu. Nah ini yang apa tuh namanya ajaibnya lah gitu, kayak memang punya banyak hajat, kemudian dipanggil suruh minta. Istilahnya mah ya ngemis yang paling baik itu yang kita ngemis ke Allah gitu.
Mengemisnya itu ke Allah, bukan mengemis manusia gitu. Dan ngemis aja udah istilahnya emang kita hina di depan Allah gitu. Kita dari cairan yang hina, udah ngemis-ngemis aja lah di situ. Ngemisnya mau depan di rumahnya gitu. Ingat banget tuh kayak kayak sini 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 sini. Lagi pusing kan, mau targetnya gimana 2024 kan. Kayak kayak gitu aja kayak 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 ngomong aja gitu. Kayak Allah tuh ngomong ke saya gitu. Sini 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 darah. Sampai saya kan chatan tuh pas di sana sama istri kan nggak berangkat bareng istri kan karena juga lahir anak keempat gitu ya. Jadi setelah anak ketiga tuh saya hamil lagi istri saya yang yang menghamili istri kan halal ya itu sendiri. Alhamdulillah gitu masih kecil nggak bisa diajak gitu ya udah dah sendiri dan itu juga sambil melayani tamu Allah yang lain gitu ya menjadi petugas tour leader dan juga ada program tersebut dan ini menurut saya perjalanan umroh yang paling berkesan Februari kemarin. Ajaib lah banyak keajaiban. Salah satunya adalah pas lagi di Mekah tuh kayak tidur itu rasanya lama banget pas bangun baru 2 jam tidurnya ya. Itu kayak apa ya istilahnya dibikin deep sleep gitu ya. Deep sleep. Tidur ke dalam banget gitu tapi pas bangun baru 2 jam ya, baru sejam ya, kayak rasanya tuh tidur kayak 4 jam 5 jam tapi seger badan tapi kok pas dilihat jam kok baru sebentar ya. Itu nggak tahu ya itu nggak tahu kenapa saya juga belum cek dan recheck secara dalil bagaimana, kayak itu keajaiban pertama lah dari beberapa keajaiban yang ada. Buat saya itu memberkesan banget yang Februari terakhir kemarin, juga secara manajemen dengan lembaga travelnya juga rapi gitu ya, tapi rapi dari pemberangkatan 2023 itu salah satunya. Itu yang paling yang sangat saya ingat itu tidur itu istirahat itu kayaknya enak begitu pas pokoknya pas sesi istirahat tuh cepat recovery gitu, terasa lama tidurnya tapi ternyata jamnya cuma sebentar. Itu salah satu walau alam ya itu tapi ya ajaib ajaib banget lah. Saya nggak pernah merasakan tidur seenak itu tapi secara durasi waktu lama gitu. Ngerti deh kalau secara penelitian, karena kalau di rumah memang nggak pernah, saya alhamdulillah sih nggak pernah tidur itu nggak berkualitas ya. Jadi pas di rumah ya tidur tidur tapi ya memang kerasa kayak 4 jam pas bangun memang 4 jam gitu, kerasa kayak 5 jam pas bangun 5 jam. Ini nggak tahu kenapa di Mekah itu saya teringat itu ya pas di Mekah itu kok kayak tidur 5 jam pas bangun baru 2 jam gitu. Ini yang ya saya juga nyari-nyari tuh secara logika, secara ilmiahnya belum nemu ya. Itu kenapa ya? Emang keajaiban Allah aja mungkin. Jadi ibaratnya kan lagi nih Anda nih lagi banyak ini kan targetan kan, lagi banyak kebutuhan hajat kan. Yuk sini deh, menghadap dulu sama saya kayak gitu. Itu kerasa banget yang terakhir Februari kemarin ya. Jadi itu tadi ya kaitan dengan impian, kita harus impiannya itu gede sekalian. Istilahnya juga kalaupun di situ setelah umroh pengen haji, haji furoda sekalian gitu. Furodanya furoda yang aman lah istilahnya. Juga hati-hati ada misalnya kan multiple bisnis ya kan, ada visa ziarah. Ya sebenarnya sih ini masing-masing ya, istilahnya segala pilihan ada konsekuensi. Ada konsekuensi, ada mungkin ada aman nggak aman ya itu kan ya tergantung. Juga ada beberapa datang juga nih orang tua murid dari lembaga sekolah yang di Bogor datang. Ya jadi mimpi sekalian gitu begitu udah umroh udah impikan haji furoda gitu. Karena ya jujur nih kalau bahasa ini ya Jansel, itu ya kalau kalau daftar reguler itu asa apa ya kurang semangat aja gitu, kurang semangat dan bisa aja gitu daftar daftar yang haji reguler ya. Tapi ini masing-masing ya disclaimer ya. Ini kalau ini dari sudut pandang saya ya, antrian di Bogor itu udah 20 tahun apa 30 tahun saya lupa. Begitu yang waktu itu dinaikin terakhir harga 49-50 juta ya untuk haji reguler ya, itu udah puluhan tahun lah. Jadi kayaknya kita harus cari jalan ya, jalan ajaib lah. Kayaknya ketika pas umroh satunya juga minta tuh ya 3 kali terakhir keberangkatan tuh. Sebenarnya sih kalau mau diturutin
setahun tuh bisa Februari dan November sih bisa berangkat dengan program yang ada ya, dengan kita kreator teman kan ya, urusan lembaga saya juga banyak yang diurusin, jadi Tangsel 28, di Bogor 30 kalau nggak salah, saya lupa kota apa kabupaten tuh, harus cek lagi ya. Ini lama lah kalau masuk reguler, jadi istilahnya kalau saya maksain itu daftar haji sekarang misalnya 40 sekian, udah aki-aki gitu. Kalau masih hidup, kalau masih hidup kan kita nggak tahu. Kayaknya, udahlah, Bismillah lah, ya minta aja sama Allah terus gitu. Begitu pas beres umroh tuh mintanya sekarang tuh saya kesempatan berangkat, minta hajinya furoda sekalian, furoda plus lah, yang aman, yang nyaman, dan lagi-lagi tanpa uang. Tuh minta gitu, minta, bisa ya. Nah, kemudian apa sih selain tadi kita udah bikin program gitu, bikin program, bikin lembaga kan itu kerjaan. Nah, tips yang lain adalah kita harus punya skill gitu. Misalnya kita punya skill tour leader gitu ya. Jadi silaturahmi, jejaring itu penting gitu. Ya kalau misalnya memang itu kan sekarang ada sertifikasi tour leader, itu bisa juga salah satunya. Kita bisa berangkat tanpa uang, malah dapat uang saku gitu ya. Ya, dapat fee, komisi dan segala macam. Terus juga bisa sebagai tour leader. Di mana Mas Aziz untuk daftar Ada sertifikasi? tuh certified BNSP-nya, saya cari-cari di LSP tuh, lembaga sertifikasi profesi juga ada. Cuman istilahnya memang di situ saya pernah baca tuh ada persyaratannya juga, memang pernah berangkat 2 atau 3 kali gitu ya, baru bisa ada ujian dan segala macam. Tapi saya sendiri juga belum menyempatkan untuk ngedaftar itu, karena pas saya lihat udah ada ujiannya, itu paling malas. Ada ujian tertulis kayak gitu, karena ujian hidup ini udah cukup menyita perhatian. Untuk perempuan bisa nggak bisa ya? Banyak juga Bisa tuh aja wanita. sih. Banyak sih di situ. Banyak tuh leader perempuan juga kok. Karena kan kalau saya kan sering mendampingi 2 kali terakhir mendampingi umrohnya Sarpati ya. Itu banyak kan jamaah emak-emak. Jadi jamaah emak-emak itu kadang untuk hal-hal yang privasi gitu ya, itu dengan perempuan. Tapi Berarti tuh kayak tour leader freelance gitu ya? Maksudnya nggak, relax. kan biasanya dari travel kan dia dari karyawannya gitu Mas Aziz. Iya, Ada ya? ada yang biasanya ketika memang kita harus ada jejaring tadi ya, jejaring lembaga travel gitu. Jadi solidar itu juga nggak harus sertifikasi dulu sih. Banyakin pengalaman yang minimal 2 kali tadi, baru setelah itu mau daftar di LSP, lembaga sertifikasi profesi, itu bisa gitu. Bisa tuh nanti keluar certified, kayak certified public speaking, certified trainer UMKM kayak gitu kan suka ada tuh. Ini sama LSP certified tour leader. Tapi saya juga belum ngurus ya, karena aduh ada ujian tertulis, itu paling malas, saya harus belajar dulu lah, ngapalin lah inilah, aduh ujian hidup sudah cukup menyita. Ditambah lagi ujian tertulis, aduh ampun deh. Ntar dulu, cari-cari waktu dulu gitu ya. Udah sempat cari-cari sih, kayaknya seru juga gitu. Nah itu juga yang kedua, selain kita bikin program, kita juga bisa lewat jalur itu, tour leader. Wah itu kan harus belajar dulu lah, begini begitu, begana begono gitu ya. Apalagi yang lain peluangnya. Yang ketiga itu sebagai affiliate umroh, affiliate haji. Ya kan itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Dan memang secara pasar umroh ya, gabungan lah umroh dan haji itu setahunnya, kalau yang gabungan ya sekitar 1,5 juta jamaah. 1,5 juta jamaah setiap tahun itu ada keberangkatan. Jadi gini, kalau nah, dari program saya itu mungkin nanti uh, bisa ya, nanti Japri ke saya itu di program saya juga tuh ada, nanti kalau nih lagi proses perapian sistem dan infrastruktur
programnya. Ya, kalau di 2025 Februari itu nanti ada keberangkatan. Itu bisa menjadi afiliatnya itu bisa maksimal per jamaah bisa dapat sekitar 2 jutaan. Nah, kalau mau berangkat itu free, berarti kan ya sekitar jual 10 sampai 15 ya, mana ke 15. 15 jamaah aja gitu. Kali 2 juta. Dapat kan istilahnya kalau secara nilai kan 30 juta. Bisa berangkat buat yang membantu menjualkan. Kalaupun misalnya nggak nyampe segitu kan berarti tinggal kurangnya sekian. Gitu. Jadi yang ketiga nih, selain memang kita create travel atau program umroh, kalau travel mungkin istilahnya mah kalau bahasa dengan teman-teman saya yang main di travel, terakhir juga ngobrol sama Prof. Syafi'i juga, Syafi'i Antonia kan punya travel. Kalau nanti di tahun depan, kita akan kerjasama dengan Taskia. Gitu. Ya, dibilang Amazing Journey itu bukan sih, Mas Aziz? betul. Oh. Amazing Journey. Ya, kalau nanti kita akan buka affiliate di situ. Kalau Wah, misalnya belum ada pengalaman tour leader, bisa dari affiliate. Saya juga dulu dari affiliate dulu, gitu. Tapi bisa memang nih. bertahap lah. Mungkin jual 1 dulu, 2 nanti sambil ini jualnya kayak gitu ya banyak. Kalau apalagi kalau perempuan ya, mama itu biasanya ada beberapa relasi saya itu yang dia jadi affiliate itu mama gitu. Mama ini lebih jago lah kalau soal jualan itu ya, soal ngajak-ngajakin gitu ya. Nah, itu salah satunya nih affiliate nih. Kalau tahun depan dengan Amazing Journey itu dan Taskia, itu kita akan ada program itu. Terus kemudian tadi ya kembali ke ini, kalau buat travel itu memang tantangannya itu besar gitu ya. Jantungnya harus banyak. Jantungnya sendiri. Karena kan harus modal tiket pesawat lah gitu. Misalnya booking misalnya grup. Sehingga saya kalau luar negeri itu grup minimal 15 sampai 30 pax tuh kalau grup ya. Jadi biar biar deket-deketan tuh duduknya. Biar gampang ininya gitu. Deket-deketan. Itu di tiket pesawat itu harus booking minimal 1,5 juta apa 2 juta gitu DP-nya per pax kali 30, 60 juta, belum lagi hotel. Ya, saya ada teman yang Februari kemarin kami kerjasama dengan di Jakimani ya, yaitu untuk mengamankan hotel dan pesawat tuh adalah 2 miliar kalau nggak salah. Pesawat itu mengamankan selama setahun ya, ngebooking grup tadi, tiket grup pesawat ya, lihat bentuknya tuh dekat-dekatan sama hotel tuh. Itu soalnya harus deposit, harus DP itu sekitar dalam setahun tuh 2 miliar minimal ya. Kita tergantung, apalagi hotel nih, kalau hotel tuh ya kalau bercandaan di kami sih itu di Mekah mah banyak ini cucunya Abu Jahal. Abu Jahal bola maksudnya apa, jadi jahat gitu, main bisnisnya tuh kasar. Kita udah bayar, kita udah DP. Itu ada kejadian tuh di lembaga teman saya tahun kemarin. Jadi ya dia main suka-suka aja, ada yang langsung lunas duluan, kita disingkirin gitu, dibalikin duit kita. Padahal udah akad jual belinya sama kita. Tanya nih, emang kacau nih. Ada Abu Jahal, Abu Lahab nih, cucunya, cicitnya kali ini. Itu pas di Mekah itu. Dan memang mahal banget. Jadi hotel di Mekah itu hampir 2 kali lipat. Lagi kalau peak season umroh itu November, Desember lah paling peak ya. Desember sampai Januari awal, kemudian Ramadan. Wah, Ramadan itu lebih nggak masuk akal. Harganya tuh apa ya? Masa yang bintang 5 itu semalam sekamar, saya pernah cerita tuh pas Ramadan atau pas yang Desember ya, tuh sampai 5 juta semalam. Isi 2 kamar, isi 2 orang di kamar bintang 5 ya. Itu paling murah 3 juta, 4 juta. Itu sampai dengan tuh 5 juta yang pas depan banget, yang pas di Zam-Zam Tower tuh turun langsung set ngesot Masjidil Haram itu kan. Itu sampai 5 juta begitu pas eh, peak season gitu. Jadi di harga kadang suka-suka di sana gitu. Itu yang kalau kalau buka travel izin pakai izin sendiri gitu ya, itu izinnya perizinan aja juga lumayan gitu kan. Belum lagi tadi booking hotel, booking
pesawat. Nah, ini Aktif ya. miliaran lah, padat modal lah. Kalau kalau kita buka lembaga travel sendiri kan, makanya kerjasama. Kalau kerjasama kita punya program, punya misalnya punya software, hardware-nya oleh atau operation handlingnya itu oleh si travel itu, travel yang kita ajak kerjasama gitu. Jadi ya mengurangi resiko lah. Jadi istilahnya co-creation, kalau bahasa di marketing itu co-creation program, sinergi sinergi program dengan travel untuk bagian operasional. Jadi kita cuman install software atau program khusus customnya. Kebetulan kan program yang kami kelola bareng kan tentang family ya, family series. Jadi itu enak tuh. Di 2023 itu Februari itu kita nggak nyangka juga tuh ada 3 jamaah kami ya, itu ada yang dari kakeknya, neneknya, anaknya, cucunya sampai 13 orang sekali berangkat. Rata-rata minimal berdua lah ya. Makanya namanya value programnya itu tentang family ya, keluarga minimal suami istri gitu. Jadi itu sebagai keunikan program kami gitu. Ya, jadi kalau buat travel sendiri tadi padat modal ya. Ini agak menantang lah. Makanya kita sinergi. Kemudian kalau apa tuh tadi jadi affiliate. Di affiliate ini istilahnya mah ya modal database kita aja gitu. Nanti kayak tools promonya tuh udah disiapin gitu ya. Kemudian nanti ada link affiliate-nya udah disiapin. Jadi udah tinggal gerakin jempol doang sama ngomporin yang ini gitu, yang memang mintanya data duit nih teman kita nih, kita ajak deh. Itu yang paling kecil resikonya gitu. Jadi affiliate. Jadi tour leader juga kecil, tapi nggak sekecil jadi affiliate. Karena begitu udah lunas daftar, kita serahkan kepada pemilik program, kepada travel, udah nanti setelahnya ketika ada apa-apa, ya itu dengan zaman tersebut itu yang dikejar adalah lembaga umroh, affiliate nggak ada urusan. Gitu. Tour leader, misalnya jadi tour leader nih, ada apa-apa, tour leader nggak ada urusan. Ada kendala nih misalnya, nah termasuk tadi itu juga resiko travel, dan ini pernah diceritain ya ada satu lembaga lah. Jadi ini pesawat delay, ya kan? Begitu sampai sana hotelnya dioper, gitu. Karena kita telat masuk kan. Misalnya delaynya pesawat itu ke sana itu udah ganti hari gitu, karena 9 jam. Udah ganti hari ya tadi ketemu cucunya Abu Jahal kan. Sesukanya dia. Jadinya kita istilahnya kayak ada satu malam itu hangus lah. Nah, kalau yang berangkat satu bis di sana sih sekitar 40 lah ya. 40 jamaah satu grup itu yang lebih enak untuk ngatur bis. Nah, kalau 40. Nah, kalau misalnya 2 bis 80 atau 100 jamaah, kalikan aja tuh satu malam per orangnya. Minimal tuh per orang satu malam kalau yang bintang 3 ya. Taruhlah kalau bintang 3 semua itu per orangnya itu hotel itu di 500 sampai 1 juta. Taruhlah kita ambil yang paling mahal yang bintang 4-nya. 1 juta semalam. Kalikan tadi 2 bis 90 juta kita hangus. Nah, ini memang tantangan resiko kalau jadi punya lembaga travel yang ngurus dari hulu ke hilir gitu. Tadi untuk yang resiko agak ringan ya tour leader dan jadi affiliate. Nah, kalau tour leader itu kan ya tergantung kedekatan kita dengan travel. Tapi istilahnya yang nggak harus terlalu dekat dengan pemilik program atau pemilik travelnya itu ya affiliate. Jadi kita harus yakin juga gitu bahwa yaitu sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mewujudkan mimpi kita. Mungkin itu kali ya untuk obrolan awal, dan banyak cerita lah di bukunya Mbak Ji ini lah. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa lebih mengulik lagi. Nah, benar nih, hitungan Allah tuh puluhan tahun, berapa tahun. Tapi kalau udah Allah manggil haji gitu,
Ini aja salah satunya saya minta nih terakhir itu kan Februari kemarin tahun ini ya. Aku berangkat pengen Allah pengen haji Allah gitu kan. Ada peluang nih. Baru dikabarin tadi sore. Ada peluang nih haji tahun depan. Insya Allah lah. Kalau ini programnya sukses, ya saya bawain tas yang sepati gitu. Ada Apa peluang. programnya Mas Aziz? Nah, ya kita sih haji kerjasamanya sama Taskia nanti. Kasih tahu ya, dia juga Plus mau dan haji dong. Roda. Tapi kita belum fix ini. Oke, Lagi didetailin nama program ininya ya, program hajinya. Gitu Mbak mungkin kita bisa Emma, citat aja biar lebih hidup ya. ya, interaktif ya. Nih Mbak Emma katanya belum daftar haji, nggak apa-apa. Ada haji Wah, saya juga Furoda. Ada haji Furoda Mbak Emma. Tetap bisa mungkin berangkat tahun 2025 ya. Meskipun itu sekarang kan kemarin seperti cerita mau musajat kan yang di launching buku kemarin kan ya. ya Itu beliau tuh 3 bulan sebelum ya. bulan sebelum. Jadi memang waktu itu sempat mau daftar haji cuman akhirnya kan regulernya itu nggak jadi didaftarkan. Nah, itu Terus di teman keep, main dan di ditipu keep. tadi Ya benar-benar. Cerita lengkapnya itu ada di pas kemarin buku launching itu ya. Cahaya Cinta di Sampai Baitullah. di buku juga ada ya, di buku ada ya. Ada. Ceritain situ ya. Iya. Masya Itu Allah. ditipu dan akhirnya pokoknya itu banyak juga keajaiban lah. Masya Allah. Keajaiban lah 3 bulan Sakit sebelum banget ya, ini. Mas. Dan sebenarnya sih setahun sebelumnya diceritain nggak tuh Baji sebelum yang berangkat tahun ini kemarin tuh. Iya, jadi Nggak keluar misalnya ada nggak di situ ceritain nggak yang tahun ya sebelumnya sebenarnya diceritain. mau diberangkat Iya, ada diceritain. diceritain. Nah, itu cerita lengkapnya ada di buku Cahaya Cinta di Baitullah. Bayangin Ya, teman-teman. Kalau sekarang kan kita pengen haji, tapi kan kita memang belum bayar, belum nah, daftar. Jadi tuh. bayangin kalau orang udah daftar, udah bayar, ternyata hangus gitu ya. Nggak balik uang kita dan kita nggak jadi berangkat. Wah, sakit banget Mas Aziz. Tapi Dan Masya yang Allah tahun ya, lalu tuh iya juga nggak nanti. keluar keluar visanya Ya. nggak jadi dengan travel yang lain gitu. Jadi nggak keluar visanya akhirnya mundur setahun dan ya itu tadi kalau udah ngizinin ya dan memang sih istilahnya ya kalau dilihat ya malan beliau itu berkorban buat orang banyaknya luar biasa itu mungkin ya mungkin saya keduluan beliau karena berkorbannya mungkin lebih banyak beliau dibanding Iya, saya. Masya Allah. Saya harus lebih berkorban lagi buat umat baru Benar, mungkin nanti Allah panggil gitu. luar Pokoknya biasa. pengorbanannya saya emang gak ada apa-apanya lah begini pantas lah gitu beliau duluan. Dari segi waktu aja, Mas Aziz, Ustadz tuh udah luar biasa. Ya, pokoknya itu ya salah satunya ya memang kita pengorbanan buat umat pengorbanan buat agama lah itu kalau dilihat ya cara pola ya kan kita bicara ini kan pola ya dilayakan untuk umroh dilayakan untuk haji ya salah satunya ya berkorban buat agama dan berkorban buat Allah itu ya harus luar biasa lah jangan nanggung jangan setengah-setengah gitu itu sih Karena yang kalau saya perhatikan polanya ya hmm, orang yang dilayakan buat berangkat haji dan karena berangkat umroh. perjalanan besar ya. Perjalanan besar ya harus ditukar dengan pengorbanan yang besar juga ya, Mas Aziz ya. Tuh. Nih pertanyaan nih Mas. Wah, ada dari Pak Troy ya. Pak Troy ini Di- gratis juga Mas berangkat hajinya. Masya Allah. Oh, Gimana? ada Di buku tuh di ada? buku, Ada di buku ya? buku, Nah, ada di buku. saya udah Nah, ini pesan loh nih. ya, nanti dikirim ya. Saya udah pesan tuh ke Mbak Bubu. Masya Allah, luar biasa banget. Gratis nih ya. Jadi beneran tanpa uang nih, bukan hanya umroh nih Mas Aziz nih, tapi haji juga bisa. Bisa, bisa Pak, bisa. Nah, pengen baca tuh, Bu Mana Emma. nih Mas Aziz? Gimana Bukunya tuh cara dapetnya? Oke, ke Eh, nomor Mas Aziz atau kemana? bisa ini bisa ke, bentar, saya kirim linknya ke chat ya. Nah ya. Linknya ke chat, bisa isi dulu. Bentar. Nih sebenarnya kita udah close PO kemarin, tapi spesial buat teman-teman yang hadir hari ini, ayo gitu ya. Ini ada nih. Grup WA. Nanti dikirim aja juga di grup WA Mas Aziz. Kita boleh di sini juga Ya, boleh, boleh. boleh ya. Mhm. Dan insya Allah kalau yang apa, beli lewat saya bukan hanya dapat bukunya, dapat ilmunya, dapat inspirasinya, ya. Tapi juga insya Allah ini juga berkesempatan
sambil berdonasi Mbak Ji. Masya Kurang Allah. demikian. Masya Jadi Allah. apa tuh ilmu, inspirasi, pahalanya, sedekahnya. Nah, Masya Allah. lengkaplah. Nanti keuntungan dari penjualan buku bakal didonasikan teman-teman. Masya Allah ya. Jadi kita tuh kayak sedekah hadiah buku gitu ya Mas Aziz ya. Iya. Masya Jadi ini Allah. saya kirim ya agar teman ini Allah. ada di grup. Nah, ini saya kirim di chat juga ya kalau mau di kopas dulu. Di grup udah dikirim chat ya. Itu ada linknya yang bisa di Bisa atau jaja bentuk. saya mau sama captionnya sekalian. Oh iya karena kepanjangan Mas. Iya ini aja nih. Ini aja. Linknya aja nih. Ini kopiin ya. Oh, udah. Nah ini nih. Nah itu dia. Itu sama Baje. Itu ya, jadi kalau kalian lihat saya itu bukan sekedar beli buku, tapi juga ada peluang sedekahnya untuk siar Quran Project. Masya Allah. Masya Allah. Berarti nanti Amazing Journey bisa lah ya kolaborasi ya. Oke, Amazing Journey boleh nanti kontak ke kalau mau tadi untuk ini ya. Kemana tuh? Nomornya saya Nih Pak Troy kan nanya nih, apakah semua bisa penyelenggara kembali. umroh membuka program affiliate minat nih Pak Troy? Kalau di Amazing Journey iya, tapi nggak tahu ya kalau umroh lain ya. Apakah dia membuka ketika belum umroh dengan lembaga tersebut? Ya, ke Bariska bisa kalau mau dilihat yang 08 saya copyin ya. Nah, Bariska, risk Rizka. jadinya, resiko ya. Ini saya suka typo ini Rizka ini ya namanya ya. Ya, siap. Harap dimaklumin ya, teman-teman ya. Insya Allah. Bariska ya bisa untuk 1811 250 3733. Udah ada dummy bukunya nggak Baje biar dilihat ini dibuka-buka gitu bau harum kertasnya. Oh, belum. Kalau yang versi cetak, masih versi digital daminya Oh, semuanya. mockupnya belum ada mockupnya. Ya, gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya dirangkum tadi banyak banget ya, gimana caranya kita biar bisa berangkat umroh tanpa uang, bahkan memang dapat uang. Bahkan memang kalau secara pola ya, Mas Aziz ya, meskipun kita pakai uang itu tuh pasti diganti sama Allah ya nggak sih? Ya, betul banget, betul Wah, betul. Itu pasti istilahnya diganti. betul banget, Mbak. Jadi ya yang terakhir ini berangkat lah. Jadi keluar sekian ada aja tuh ada proyek ini. Walaupun memang cepat di sana ya nggak ada niatin ya Allah tolong segera ganti. Enggak, pokoknya gitu aja gitu. Ada aja tuh. Ada proyek ini, program ini gitu. Karena Dapat kalau dia memaknai kan kita kan diundang ya. betul. Kalau misalnya orang yang undang, apalagi orang kaya gitu ya, yang undang, ya kita bahkan jadi tamu ya. Ya kalau yang undang mah, yang undang gitu yang memfasilitasi semuanya, yang menanggung semuanya. Jadi meskipun kita mungkin uang itu keluar dari rekening kita, tapi percaya deh pasti diganti loh sama Allah. Betul. Betul banget. Istilahnya ya berlipat-lipat lah. Ya bahkan kan ada di yang lain juga kan dari umroh ke umroh itu kan diampuni dosa. Sudah lebih Jadi dari kalau uang. udah namanya dalam itu lebih dahsyat dari kita dapat uang. Namanya kalau udah diampuni dosa kan ibaratnya kayak udah kayak kita kayak bayi Ya Allah. bersih. Kalau udah bersih itu kan minta apa apa kayak oe oe kan datang ibunya, oh mau susu ya datengin. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi memang pembersihan diri kita dan ya dari situ ya alhamdulillah sih ya ada aja gitu.
Masya Allah. peluang-peluang program, proyek, Berarti kebaikan. berarti ketika kita doanya belum terkabul ya memang banyak dosa ya. Ya, mungkin itu memang Allah belum layakin ke kita, atau mungkin di kitanya juga hatinya masih kayak saya waktu itu kan nunggu-nunggu dari 2015 pengen berangkat lagi dong, maksimal 2 tahun kemudian deh. Nah, ternyata pas dievaluasi, oh mungkin masih ada ujub di hati saya gitu. Jadi kalau ketika berangkat tuh, bener kan? Kok kejadian kan, 2 tahun berangkat nih, gitu kan, Belum sombong siap gitu. kita ya. Hah? Kitanya Takutnya hati kita kita yang belum sombong, siap. betul. Hati kita mungkin belum siap gitu, belum bersih gitu. Jadi tar dulu dah. Anda kayaknya nih masih belum bersih hatinya. Tar dulu ya, ditahan dulu. Nah, mungkin saya waktu saat itu begitu gitu. Masih ya bisa kan, bener kan? Nah, gue dong, bener dong. Keren kan doa gue, takutnya begitu. Mungkin Nah, saat iya, itu saya benar-benar. kan jeda setahun 2 tahun langsung berangkat lagi gitu. Tapi begitu ya udahlah, pasrah lah, berserah aja lah gitu kan. Ya gimana Allah lah gitu. Ya ada aja peluang Masya Allah. gitu. Mungkin ada yang mau mau cerita juga, atau ada yang masih bingung, ada yang juga mungkin mau curcol. Ini baru masuk ya. Bapak Is nih mungkin nih. Bapak Is dulu gimana tuh bisa ngumpulin uang, bisa berangkat, Mbak? Mungkin sama ya sebenarnya, suami dulu. Jadi suami, masya Allah, diberangkatkan haji gratis. Oh, Masya Allah. Iya, Masya Allah. jadi ada seorang donatur ya. Sebelumnya kan suami pernah di pondok gitu, jadi pengajar gitu. Nah, insya Allah dapat rezeki pas usia muda juga, masih muda sebelum menikah tepatnya Kak C. Masya Jadi Allah. setahun Itu setelah berkah berangkat Al-Quran haji nggak itu, sih? Oh, bertakuran itu Oh, kayaknya ya. berkah Al-Quran itu, iya, Masya Allah. setelah berangkat haji itu setahun kemudian saya menikah gitu. Jadi bertemu jodohnya itu ya cerita suami sih saat berdoa ya di depan Oh, Ka'bah Masya Allah. Inilah gitu. hasil doa di Iya, depan Masya Ka'bah, Allah. Masya Allah. Bapak Is didoain di depan Iya. Ka'bah. Oh. Dan hampir sama kayak Mas Aziz juga. Jadi dari pengalaman haji ini ya semoga jadi jariah beliau yang memberangkatkan. Jadi beberapa kali suami jadi tour leader gitu. Jadi bantu ya niatnya Bismillah membantu orang-orang di sekitar ya. Ya karena memang monggo sih kalau mau berangkat lewat biro sama aja sih sebenarnya biro atau mau umroh mandiri. Kebetulan suami membantu secara umroh mandiri gitu dari pengalaman Oh, ini bikin eh program sendiri nih Mas Aziz nih, tapi programnya mandiri. Keren banget ya nih. dari pengalaman ya mungkin memang benar seperti Mas Aziz cerita tadi. Jadi minimal kita sudah ada pengalaman, insya Allah eh ya jadi banyak hal yang sudah kita dapat gitu ya, termasuk sama Mas Aziz saya sekeluarga kemarin sama anak-anak itu kebetulan pas suntik meningitisnya nggak ada, jadi kita nggak wajib ini juga. Baru tahun ini ada lagi Kak C. Iya, kayaknya habis lebaran kemarin kali ya. Iya, Ya, Baru ada dia lagi. iya masih Nah, pakai. saya, betul. saya Februari kemarin berangkat, Februari tahun ini itu nggak pakai meningitis. Iya, baru-baru aja Baru Dia aja. pakai gitu. gitu. Saya khawatirnya ini Masya aja, Allah. beresnya tuh demam gitu. Bekasnya tuh gatel-gatel. Iya, iya. Betul dan seperti Mas Aziz cerita juga, jadi memang bermula dari mimpi yang tinggi sekali sih, Masya Allah. Jadi apa ya, banyak ya, ya selain kita berikhtiar juga ya Mas Aziz, itu juga memang berawal dari mimpi sih gitu ya. Jadi suami itu ya sekilas ya mungkin ada ceritanya juga di buku. Jadi pas umrah Ramadan itu di tahun 2023. Jadi kami berangkat 2023 akhir Oktober. Nah di Ramadan 2023 itu suami berdoa sih di depan hotel gitu katanya. Semoga tahun ini juga bisa bawa saya dan anak-anak gitu sih. Insya Allah. Memang Oh, banyak keajaiban seperti yang diceritakan Mas Aziz tadi ya. Mungkin rasanya tidur 2 jam tapi udah udah hilang capeknya karena mungkin Allah pengen memberikan waktu banyak untuk Mas Aziz dan
istri untuk banyak beribadah, bisa beribadah di sana. Iya, itu keajaibannya gitu tuh. Ya, Juga Masya Allah. Masya cari-cari secara ilmiah itu apa istilahnya nggak ada gitu. Iya, banget ya. Nikmat Masya Allah. nggak bisa tuh dipakai uang tuh. Tuh. Masya Gitu sih Allah. Kak C. Terima kasih. Kasih Terima kasih sama-sama sharingnya Mas. Mas Aziz. Sama-sama Mbak Faiz. Menginspirasi banget nih. Jadi memang berangkat ke Baitullah tuh bukan karena uang kita ya Mas Aziz ya. Iya, uangnya Allah gitu. Iya benar uangnya Allah. Ya Allah, Allah banyak duitnya. Kayaknya Oh namanya ya maha Allah. maha rezeki kan. Allah. Duh, jadi semangat nih. Ya, Asmaul Husna kan Allah maha memberi rezeki. Masya Allah. Pokoknya kita tuh kayak berjuang untuk umroh pertama dulu aja gitu ya. Pecah Ya, telorin aja ya. Dari situ tuh insya Allah ya. Jadi makin kebuka gitu ya Mas ya. caranya, peluangnya, pecah telur satu lah. Itu nanti proyek-proyek ya proyek-proyek nafkah, income, kaitan dengan income, proyek kebaikan tuh kayak ibaratnya tuh kalau istilahnya dapat itu dibuka dari di langit tuh kayak pakai sliding slot gitu. Uh, Masya Allah. Diturunkan dari langit, udah gitu nggak cuma diturunin dibuka kayak sliding dari langit, kayak dibuka dari bumi, jadi kayak dikepung dari atas dari bawah gitu Mbak. Ya. Allah. Dari langit ada turun, dari bawah tiba-tiba gitu, dengan dalam surat Hmm. Al-Isra kan. Nah, mungkin kalau Mbak Faiz lebih paham ya. Yang walau ana al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim bima minas samai wal ard tadi kan. Jadi barokah itu turun dari langit, muncul dari bumi. Gimana tuh? Hmm. Kita misalnya digempetnya bukan masalah, digempet kenikmatan gitu. Ya Allah. Ini yang digempetnya bukan gempet masalah kan, punya gempet kenikmatan gimana? Istilahnya kan ini di sini ada Ferrari, di bawah ada Lamborghini ya gitu lah. Udah nggak sempat lagi minta apa-apa. Kadang memang ketika Allah udah sayang tuh kadang kita baru ngomong dalam hati aja tuh udah langsung Batin betul. iya batin ya Allah. Batin aja ada aja. Ya, udah ini Batin. tuh kepengen banget nih terong balado misalnya gitu ya. Nah, Eh tiba-tiba dikasih terong balado itu ada tuh ceritanya di Cahaya Cinta di Baitullah nih Mas Aziz waktu di Arafah dia cuma berbunga kayaknya enak ya lagi panas-panas gini makan terong balado itu kan kayak menu menu Indonesia banget gitu ya. iya, Tiba-tiba iya. ada bapak-bapak ngebawain nganterin ke dia terong balado. Jadi tuh kayak aduh ya Allah, aduh nggak bisa nih ngomong yang aneh-aneh di situ. Iya, memang ngebatin positif aja itu Masya ada. Allah. Jadi Cuma di sana tuh jangan ngebatin negatif. iya langsung Apa ya saya cerita ya? Ini yang negatifnya ya. Aduh, baru aja nyampe nih umroh capek nih. Bener, oh yang pas 2015 kalau nggak salah. Jadi, wah ternyata secapek ini ya. Udah beneran dibikin secapeknya tuh berkali lipat, Mbak. ya Jadi Allah. istilahnya kalau di sana memang hati-hati kalau udah ngomong gitu. Jangan ngomong yang Istighfar baik-baik aja aja ya. lah. Iya. Sehat, makanan enak, gitu-gitu aja. Pokoknya positif terus di pikiran kita gitu. Dan itu kejadian bener tuh ada. Sampai ada juga yang waktu itu yang jamaah itu dia nggak berani keluar kamar. Ada yang pas dia sakitnya itu sakit berlip, jadi rasanya tuh benar sih kalau di Indonesia ini nggak sakit ini tuh sakit banget gitu. Ada yang sehat ya, yang tadinya Yang sehat pakai banget. tongkat, Ah, udah nggak pakai tongkat lagi. ada yang terakhir itu awalnya pakai kursi roda, Nah, sembuh dia. iya, itu ada juga tuh di Cahaya Cinta di Baitullah berangkat sama Terakhir juga orang tuh yang tua. berangkat bareng tuh ada saudara saya yang boleh kemarin. Jadi awalnya tuh dia nggak pede atau segala macam ya, mungkin ada sedikit problem lah gitu ya. Ini laki-laki sedikit problem, udahlah Bismillah aja bro, karena ada ini kan kaki ipar kan bro, berangkat aja Bismillah posisi di sana. Lu udah sampai bawa eh, kursi roda, sampai takut kejadian apa apa kan, sampai bawa yang tongkat ada kursinya itu bisa itu duduk gitu kan. Oh iya, Karena nggak kepake mbak, ya Allah, jadi sehat ya, sehat-sehat aja kan penting Masya pikiran Allah, kita. merinding aja ya Allah, Iya, Masya Allah. Jadi kayak mesti latihan dari sebelum berangkat ya, kan betul Mbak. kadang itu tuh kita nggak sadar. Jadi sebagaimana kita memantaskan diri buat berangkat ke sana, biar jadi tamu yang
tamu yang sopan lah gitu ya. Mesti diperbaikin banget ya hati itu biar jangan sampai membatin yang gak enak. Apalagi tentang orang lain yang kita lihat gitu ya. Hati-hati. Itu ada tuh kisahnya ngomongin orang, kejadian di dia gitu kan. Langsung Ya kejadian juga. itu saya sempat sekelebat tuh yang 2015 tuh yang pertama kali berangkat kan. Kan orang Afrika kan gede-gede gitu ya. Aduh, udah begini saya agak ngeri-ngeri nih. Mm. Jangan deh, udah begini lagi. Malah di Madinah tuh ketemunya itu lagi, itu lagi, terus lagi. Itu jadi istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi itu masih istighfar gitu, ya hilang aja. Iya sih. Udah ketemunya orang Mesir, Jerman, Aljazair gitu. Mereka ini fluent English kan, dan bahasa Arab ya. Jadi ngobrol lah ini. Sebenarnya jangan ngebatin yang negatif-negatif dah di sana, mendingan yang positif. Dimikir, wah kayaknya enak nih Albaik, ada yang nawarin kayak gitu. Benar-benar. Coklat-coklat Arab mah enak, ada yang ngasih gitu. Benar-benar. Itu bagus banget nih gitu ya. Ketemu Zam-Zam. Eh, yang batin yang positif lah. Masya Allah. Jadi latihan untuk perbanyak istighfar ya, biar di sana kita lebih siap dan benar-benar apa ya, siap panen kenikmatan keberkahan di Makan. sana. Jangan jangan apa overthinking lah di sana. Udah sampai sana, aduh, pas cuaca panas, jauh, Ah, ah, ah. kayak jauh ada, aduh, ya, Waduh, aduh lah. iya benar-benar. Jadi Jangan kita tuh aku kayak mana? Ada cerita berarti juga di buku itu, yang di buku, yang cerita begitu. J memaktainya itu kan sebagaimana kita seorang tamu ya. Jadi kayaknya kita Nah, perlu belajar untuk menjadi adab sebagai tamu gitu ya. nah Pokoknya iya, yang memang no complain. Jadi ketika kita datang ya sebagaimana tamu, no complain, iya, nikmatin apa sajian yang Allah kasih. Jangan ngomongin tentang toiletnya gimana, makannya gimana, panasnya gimana. Jangan diem. Kalau terlintas tuh ya istighfar, banyakin istighfar gitu ya. betul, betul. Ya karena kita tamu di sana bukan raja Aja, yang kita tamu harus tahu diri lah istilahnya kalau kata. bener banget harus tahu Masuk diri. rumah orang mah tahu diri lah. Bener banget. Kayaknya kan kalau kalau kita aja sendiri tiba-tiba tamu, ada orang nih masuk tamu, kok sofanya begitu ya? Ih, kesel dong pasti. Kan kesel, pengen nabok kan rasanya gitu. Pengen apa? Misalnya kita kasih air putih, ih emang nggak ada yang berwarna Nah, ya? kalau itu air putih doang, itu kan kayak Aduh kesel. ini mau ini mau Gitu. apa nih orangnya kayak gitu lah istilahnya ya, kayak kita di rumahnya Allah jangan bikin Ya bang, berkah bener. Allah. Terus juga kalau misalnya kita jadi tamu yang menyenangkan, santun, tuh kan kita insya Allah nanti akan dikasih oleh-oleh gitu sama Allah ya. Mas Yudis ya. Itu ya itu kenikmatan keajaiban lah kalau kita positive thinking terus. Ya itu alhamdulillah ya. Berapa terakhir itu ya ada aja tuh dikasih ini, dibekalin ini, Iya. termasuk Oleh-oleh itu tiba-tiba yang dapat salam tempel gitu. maksudnya tuh kayak nggak selalu bentuknya materi gitu teman-teman oleh-olehnya. Jadi kayak semangat ibadahnya makin semangat gitu ya. Yang tadinya mungkin duhanya cuma 2 rakaat akhirnya nambah jadi 8 rakaat gitu ya. Jadi itu tuh oleh-oleh gitu dari Baitullah gitu teman-teman. Jadi kayak hati kita jadi makin lapang gitu ya. Kalau Ustadz Fatih tuh oleh-olehnya jadi unstoppable gitu ya, jadi Nah, makin semangat untuk berbuat baik. dia lebih cerah gitu. Ya, itu oleh-oleh luar biasa. Apalagi tuh Juga, tadi juga pas ibadah juga fisik kayaknya seger ya. seger-seger aja gitu. Itu Iya, juga bener. kenikmatan sih. Nggak kerasa capek gitu. Nggak mudah pengen ke toilet gitu. Itu yang Mm-mm. Itu, wah, itu tuh J, itu Mas, maksudnya takut banget batal wudhu. Karena nah, kan, duh ya Allah kalau ke toilet kan lumayan ya perjalanannya apalagi di Mekah. kalau Majlis Haram mantap itu. Itu berdoa banget, ya Allah tolong bantu hamba untuk bisa jaga wudhu sampai selesai gitu kan. Kayak zuhur ke asar tuh nggak bolak-balik, diem aja di situ. Semoga, Insya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, luar biasa banget ya malam hari ini. Jadi makin semangat, makin Gila, semangat. aku juga dapat banyak insight juga nih dari Mbak Ji, dari Mbak Faiz nih. Semangat ya. Insya Allah kita, Mbak Faiz, kita haji
Roda 2025 ya Mbak Amin. Fis ya, Insya amin. Allah. Amin ya Allah. Amin. Sama Kak J, yang pengalaman apa ke toilet. Jadi anak Ah, saya yang kecil itu ah, nah apalagi bawa anak. dia Mana tuh? cemasnya tinggi sekali. Jadi Heeh. kalau grogi dia bolak-balik kamar mandi itu yang benar-benar saya sama suami itu buat sugesti gitu ya. Bismillah nak bisa gitu, dan Masya Allah benar-benar eh kita hanya sebelum berangkat gitu ya ke toilet gitu, dan alhamdulillah selama kadang kan nyambung ya dari Nyambung salat itu loh. maghrib ke isya gitu ya, alhamdulillah aman-aman saja, Masya Allah sekali. Benar banyak pertolongan kalau kita banyak berpositif thinking gitu. Masya Allah. Itu jaga wudhu tuh luar biasa loh. Ya Tantangan. Allah. Apalagi yang yang jadi menantang itu kalau pas lagi umrohnya gitu, pas tawafnya atau pas sa'inya itu kan jadi kayak, aduh gimana dong. Tapi 3 alhamdulillah. jam lah minimal kan dari Ya, dari niat beres, pokoknya beres mikot nyampe di WC 3 mulai masuk yang pintu itu kan, iya, apa namanya tuh yang pintu langsung ke Ka'bah itu kan, tuh dari situ ya sekitar 3 jam lah iya. reguler, maksudnya nggak terlalu buru-buru ya, dengan kecepatan standar lah, itu 3 jam kan, itu ya harus banyak positive thinking lah. Betul banget. Kebanyakan Maksudnya kan kan, beres-beres tawaf itu kan minum zam-zam, waduh kerasa oh relax kerasa. nih. Kalau Maksudnya yang bukan, kita bawa jamaah tuh begitu, kita tungguin, oh itu nanti nyusul lagi ke toilet dulu ya. nah, Tunggu di sabar. Kita udah nahan gitu ya. kitanya nungguin gitu. Kita ya maksudnya bukan hanya buang air aja, kan buang gasnya juga ada Dan ya. juga itu juga Wah, 3 jam lah nahan itu luar biasa. luar biasa tuh nggak gampang perjuangannya, Masya Allah. Tuh, Masya apalagi Allah, teman-teman kalau ya. kalau haji itu bisa 50 kali tantangan fisiknya tuh. Wah, ya itu. Kalau kata Ustadz Fatih itu, umroh itu cuma 10% dari haji, Mas Aziz. Jadi bayangin, masih setitik banget ya. Hmm. Masya Itu ya Allah. kemarin pas lagi musim haji itu kan banyak besar lebaran, ada apa tata cara haji begini ya, terus dibikin animasi segala macam, itu ada model lain, apa ini ya pertanda biar segera berangkat gitu. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, pokoknya malam ini bahagia banget, ngecas semangat banget gitu ya teman-teman ya. Pokoknya Lagi yang kalau highlight tadi itu yang pertama banget tuh kita mesti banget bermimpi, berani bermimpi. Karena mimpi itu gratis, maka ya mimpi yang tinggi sekalian mumpung belum gitu. dipajak ini Mbak ya, Apa? mumpung belum dikasih dimintain pajak, mimpi Iya, mah mumpung belum disuruh bayar. Duh, berpajak. gimana dong kalau misalnya orang yang bermimpi dipajak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita berprasangka baiknya itu bisa banget dengan menulis ya, menulis mimpi kita dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan gitu ya. Kemudian juga yang ketiga ya kita tempuh juga dengan amalan-amalan soleh kita kayak tadi, luaskan niat, terus banyak banyak jadi apa ya, penolong agama Allah gitu ya, tolong umat gitu untuk bisa menjemput pertolongan Allah itu. Kemudian juga tadi disampaikan jalur-jalurnya bisa banget bikin program umroh. Kalau belum bisa bikin program umroh, kita bisa jadi tour leadernya. Kemudian kita bisa juga jadi Iya. affiliate-nya. Dan kita juga perlu banget tadi kata Mas Aziz tuh punya skill. Kadang kita tuh fokus aja di skill yang kita punya. Kayak J misalnya skillnya menulis. Nah ini nih salah satu cara J untuk mengundang gitu ya, mengundang undangan dari Allah gitu ya, untuk berupaya menjawab panggilan Allah itu ya ini DJ menulis tentang saya cinta di Baitullah. Mudah-mudahan nanti ada pertolongan, ada jalannya untuk kita berangkat haji tahun 2025 gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus yang tiga tadi ya Mas Aziz ya. Fokus Iya. sama Jadi skill reseller bukunya profesi. Mbak, buku kita juga kan bisa ya Mbak. Oh bisa banget. Reseller tuh. Kalikan Masya aja Allah. misalnya berapa ratus buku kan, Masya Allah ribu bisa buku aja kan berangkat udah Insya Allah. berangkat. Kasih sekali 1.000 buku lah, itu udah bisa Ah, berangkat. Masya Allah. Itu tadi mimpinya harus besar ya. Target jangan target kecil-kecil ya Mas Aziz ya. Betul. Terus saya kalau dari kecil tuh sama, ada kan di grounded coaching itu Coach Fahmi ya sama Ustaz Fatih juga, itu diketawain. Mas Ajis, target kecil kali bikin saya ketawa katanya. Kalau Yang kata gra- yang Fahmi gratis yang saja grounded, kita kecil ya, apalagi yang bayar.
Kata Satwati juga mimpi mas kalian gede lah, capeknya sama kan. Kalau capeknya aja sama itu benernya banyak banget quote of the day ini hari ini sama Mas Aziz. Kemudian pokoknya kita mempersiapkan ya, memantaskan diri sebagaimana menjadi Tuh. tamu Allah, teman-teman. Mudah-mudahan juga kita nanti bisa kolaborasi juga sama Amazing Journey gitu, teman-teman ya. Mungkin itu aja sih dari J dan mungkin dari Mas Aziz ada closing statement atau ada call to action atas acara kita pada hari ini. Pokoknya kita berbahagia banget teman-teman dari penulis Cahaya Cinta di Baitullah, Masya Allah banget. Nanti buku Cahaya Cinta di Baitullah ini akan naik cetak nih udah sampai 1000 eksemplar nih Mas Aziz, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti yang belum pesan bisa banget pesan sama Mas Aziz. Ini kita momen-momen terakhir gitu teman-teman ya. Ya, Kemudian juga mudah-mudahan nanti setelah closing statement Mas Aziz doain kita dong. Semoga bisa berangkat ke Baitullah, bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Mangga Mas amin. Aziz. Closing statement ya, closing Ya. statement singkat aja gitu ya. Jadi em, Allah itu maha kaya dan kita itu kecil. Ya, jadi ya tempat meminta itu tempat mengemis, tempat berkeluh kesah ya ke Allah aja gitu, jangan ke medsos. Masuk kalau saya sekarang juga dapetin, jadi ini sih eh, ya karena ini saya ya, opini opini saya, dan ini saya dapat juga dari beberapa ini. Ketika memang itu ada impian, ada harapan besar, jangan diumbar, termasuk keluh kesah, jangan diumbar ke medsos. Satu, ini kalau saya diumbar ke macam-macam. Eh, Bismillah saya akan haji furoda tahun sekian, posting di Facebook. Kalau saya sekarang enggak lah. Kita doa aja yang kenceng di tahajud, duha, sholat segala macam. Ya, sama kita ceritakan kepada orang yang tepat. Ya kita misalnya kan kalau dari kan banyak banyak gaul sama orang minyak wangi, penjual minyak wangi jadi wangi ya. Pengen sering ngomong lagi gaulnya sama yang punya travel, ya nggak, sama para sapi. Kayak saya sekedar cuman megang bawain ini tas, saya bawain tasnya deh kayak gitu lah. Nah, ketularan lah gitu. Jadi ya nggak usah diumbar. Kita sulit nggak usah diumbar, kita terlalu euforia jangan diumbar. Ya sekedarnya lah. Betul, postingnya penduduk langit. Benar. Jadi selainnya mah kita caper, kita ngemis, kita keluh kesah ya ke Allah aja gitu. Jangan ke makhluk. Makhluk itu kan bisa dia nanti ngenyek kalau kelihatan. Mencibir malah kita jadi ngedon kan. Ya. Bisa juga ya apa namanya malah makin menjatuhkan kita gitu. Jadi ya kita ceritakan kepada juga atau tidak ceritakan pada orang tepat ini kan memang nanti orang itu akan bisa berpartner dan membantu impian kita gitu. Kuncinya di situ. Jadi eh, ketika ada harapan besar, ketika ada masalah besar, itu nggak usah diumbar, apalagi kalau masalah gitu ya. Ya Allah, aku gak umroh-umroh ya, teman-temanku udah ini, kok udah pada haji segala macam. Tulis panjang itu di Facebook. Ya temennya juga pas ngeliat juga itu energinya nyedot energi negatif ya, yang begitu-begitu. Itu ada yang begitu temen atau kayak langsung unfollow, males banget gitu, kayak nyedot energi gitu. Kalau saya ini misalnya secara prinsip saya ini kan ya kita jangan flexing yang berlebihan gitu. Juga jangan dengan alasan harus bini. Nah kalau saya sih udahlah istilahnya mah kita biarin dianggap sama orang itu nggak bisa apa-apa, gembel gitu bahkan. Biarin aja orang remeh. Gitu. Emang kita emang orang remeh kok gitu. Jadi apa ya? Ya tetap membumi aja lah, jangan lebay flexing gitu. Salah satu flexing statement saya, Allah itu maha luas, minta Allah yang eh, sebanyak-banyaknya, kita memohon itu hanya pada Allah gitu ya. Terus kita jangan berkeluh kesah. Kemudian yang terakhir ini ya kita juga harus namanya jangan cuman impian karena itu nanti jadi mimpi siang bolong, tapi harus ada ikhtiar. Ya, salah satunya adalah berjejaring, kita cari teman yang tepat gitu ya. Lagi kalau udah usia 30 ke atas itu kita nggak perlu
terlalu banyak teman, tapi berteman dengan yang circle yang pas, circle yang sesuai dengan vibes, kalau bahasa anak Jaksel itu vibes kita. Udah. Jadi kita berikhtiar dan kita banyak kolaborasi dengan orang yang sefrekuensi sama kita, vibe-nya sama. Udah, insya Allah itu akan ngebuka kebaikan-kebaikan, akan ngebuka peluang-peluang, ya kan? Akan tadi ngebuka umroh ke umroh, haji ke haji gitu kan. Program-program kebaikan. Jadi 3 hal itu, impian, harapan itu cukup ke Allah gitu ya, perlu kesah disimpan aja. Ketiga, ikhtiar, ya impian tadi itu perlu kesah, ikhtiar itu dimaksimalin dan lakukan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan. Itu aja mungkin Mbak Ji. Barakallahu fikum, makasih banget. Mudah-mudahan ini jadi juga pengingat buat saya. Apa yang saya omongin ini juga mudah-mudahan ini bisa konsisten istiqomah saya jalan. Karena tantangannya di situ, ngomong mah gampang, lakuin itu yang menang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi memang kita harus semangat ya teman-teman ya. Tadi udah banyak banget dikasih tips-tips dan yang namanya pola itu berulang ya Mas Aziz ya. Betul, betul, Bang. Kadang kita ngerasa itu mah ya Mas Aziz, di aku mah belum tentu. Kita berjuang dulu gitu ya teman-temannya. Insya Allah prasangka baik dulu aja karena eh, rencana Allah pasti jauh lebih baik dari rencana kita. Kalau J itu berpikir kayak gini, ketika impian J belum Allah kabulkan, artinya impian kita aja tuh belum yang terbaik menurut Allah. Gimana yang menurut Allah gitu ya, pasti lebih Betul, dari apa yang kita rencanakan gitu. Jadi betul. ketika rencana kita Allah kabulkan, alhamdulillah. Ketika Hmm, rencana kita tidak Allah kabulkan, harusnya lebih bahagia. hmm. Karena pasti kita akan dapat yang lebih dari itu, bener gak sih Mas Aziz? Bisa jadi Masya juga Allah. kalau kita itu mungkin itu cara Allah nyelamatin kita. Jangan sekarang deh, nanti kamu sombong. Iya, bener, bener, bener. Serius nuduhannya gitu. Jangan sekarang. Eh, eh, Kalau sekarang eh, dikasih kamu ntar sombong. Iya, Kadang kamu udah siap nggak sombong gitu. iya. Hati kita yang belum siap ya ternyata ya. Bisa jadi. Masya Terus Allah. nuduhannya gitu aja, persangka baiknya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Luar biasa banget malam hari ini ya. Mudah-mudahan yang hadir bisa bawa pulang oleh-oleh meskipun pertemuan kita ini online. Tapi mudah-mudahan nanti sebelum tidur afirmasi gitu ya. Jangan lupa juga nanti sepertiga malamnya ya kita ucapin makasih juga buat Mas Aziz yang udah sharing. Mudah-mudahan berlanjut nih setiap tahun Mas Aziz bisa ke Baitullah dan tentu Amin. kita juga ya bareng orang-orang yang kita Saling cintai. doain Ya saling doain, yang saling kebaikan. doain. Semuanya bisa pergi haji, yang belum, yang udah pergi haji lagi. Ya, memberangkatkan lagi siapa Angkatkan yang orang gitu yang Wah, berangkat. ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah banget. Teman-teman, makasih banyak buat yang udah hadir. Barakallah, semoga Allah catat ini adalah sebuah bentuk upaya teman-teman serius banget mau ke Baitullah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terus semoga ada next CCDB jilid 2. Ditantangin. Pasti. Nah, ada tuh, ada. Tenang, tenang. Pak Troy ini Karena kayaknya kayak cerita-cerita soal begini mah nggak ada habisnya sih. bener-bener. Karena kayak cerita kita aja, belum semuanya disampaikan Oh, gitu iya, kan. Pak iya Troy ini yang mana kayaknya saya kirim betul. ada lagi nih kayaknya nih yang belum belum diceritain ya Pak Troy ya. Mau diceritain lagi di bukunya. Nah, teman-teman di sini juga yang udah pernah ke Baitullah bisa banget tuh nanti berbagi cerita ya. Nanti kita bukuin bukunya kayak teman-teman kita yang ada di sini ada Mas Aziz, ada Mbak Faiz gitu ya. Ada Pak Troy, ada Umu Sajat dan lain-lain. Insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Mungkin itu aja dari J. Mohon maaf untuk segala kurangnya. Diakhirin dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi